Oke, selamat datang di channel saya, White Talk. Kenapa namanya White Talk? Karena selalu ada pembicaraan yang bisa jadi inspirasi untuk orang banyak. Nah, ini adalah episode paling pertama dari keseluruhan yang akan kita buat, dan tamu saya sekarang cukup spesial. Tamu spesial teman lama, teman lama yang sekarang sedang ada di Jakarta. Apa kabar Pak Handi? Baik, apa enggak Pak Handi? Tetap semangat luar biasa. Ngajar masih ngajar. Masih lah, kan Eh, namanya juga dosen, harus eh, selalu mengabdi kepada eh, bangsa. pantes, pantes, pantes. Kalau ngajar masih masih online atau gimana Pak Andi? Sekarang 100% online, Bro. Susah apa enggak sih? Kan iya, di awal-awal emang susah sih ya. Eh, Karena mahasiswa sih sebenarnya yang nggak terlalu siap. eh, Mahasiswa itu kan masih terbiasa dengan offline. eh. Lalu ada masalah juga di kuota internet karena mereka harus beli kuota yang lebih kan. Kalau masalah Lalu sama mahasiswa yang jumlahnya banyak kan kita pasti tahu nih jumlahnya besar nih. Ini ya kan ya. buat yang penonton channel ini biar tahu Pak Handi ini ngajar di Universitas Prasetya Mulia Jakarta. Hehe, tamunya spesial banget Ya ya. pokoknya. Nah, sekarang kalau masalahnya sama apa? Jumlah mahasiswa yang kan banyak tuh kita ngajar kelas-kelas tuh ada masalah nggak sih? Ya, masalah yang paling utama itu span of attention sama engage. Gimana Nah, kita engage sama mahasiswa itu nggak gampang sih, apalagi nah, jumlahnya banyak. ya. Jadi saya nggak memilih opsi ngajar sih ya. Misalnya kita punya 14 kali pertemuan, itu Mhm. kita nggak pilih opsi ngajar sebagai opsi utama. Terus opsinya? Jadi lebih banyak final project, bro. Jadi Oh, dalam final project kita bagi menjadi beberapa kelompok. ah. Setiap kali pertemuan kita konsultasi per masing-masing kelompok. Oh, jadi Jadi dalam skenario ada final project. terus tapi ada gini nggak kayak capaian-capaian tiap meeting tuh ngapain 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 gitu. Ada. Saya ambil Oh. contoh misalnya mata kuliah hotel management. Mhm. Nah, itu final project-nya mahasiswa harus mempunyai bisnis plan di bidang hotel. Ah, Nah, untuk membentuk suatu bisnis plan kan harus ada aspek marketing, ah. aspek desain, aspek service journey misalnya gitu, consumer journey. Nah, biasanya setiap 2 minggu itu kita buat chapter gitu. Jadi Ah. satu pertemuan penjelasan, setelah itu kita konsultasi, habis itu penjelasan lagi, habis itu konsultasi. Ah. Itu Ada kan yang kayak gitu. nah, itu kan project itu kan dalam tataran misalnya teoritis ya. Nah, kalau sekarang kita katakan Pak Handi kan termasuk ngajar di bagian vokasi sebenarnya. Nah, itu Ya, kan ya, ya. ada pastilah ada bagian prakteknya yang seharusnya lebih dominan Ya, kan. ya, ya, Nah, ya, ya. itu gimana mensiasati semua itu? Ada Iya, siasatnya iya, nggak iya. sih? Wah, ini juga nih. Ini kan sebenarnya pemerintah itu nargetin pendidikan vokasi bakal lebih mendominasi daripada pendidikan yang teori ya. Benar, benar. Tapi ya akhirnya memunculkan minat yang luar biasa nih dari Mhm, kalangan anak-anak muda untuk belajar vokasi. mhm. Coba kemudian ada pandemi, jadi minatnya Iya, itu akhirnya menjadi turun. heeh. Nah, Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus harus tunda sih pendidikan iya, pelajaran-pelajaran praktek. Tapi ada yang bisa kita gunakan dengan virtual, misalnya virtual hotel, mhm, mhm. virtual restoran misalnya, atau virtual tour. Itu salah satu siasat. Oh, kayaknya virtual tour juga sekarang lagi ngetren ya virtual tour itu ya. Jadi Betul, betul, betul. seakan-akan ke mana ke Bali ke tempat-tempat lain gitu misalnya. Iya, Tapi bro, kalau bisa jalan-jalan ke Prancis cuman bayar 75.000, bro. itu caranya gimana sih? Tinggal kontak aja di Instagram, itu udah ada hashtag Eh, virtual tour, tinggal promosi, Bu. booking aja. Itu ada Promosi, anak-anak Bu. kami juga yang buat. Anak-anak Prasmul juga yang buatnya berarti ya? Iya, Wes ada berarti beberapa anak platform yang anak lagi. Prasmul ini prakteknya juga high level ya sebenarnya ya. Mas, ini dosennya sih yang rempong jadinya karena harus menyesuaikan. Nah, tapi saya yakin Pak Handi bisa lah kalau yang itu gitu mah gampang lah pasti Ya, ya. semoga, semoga. Nah, terus kalau misalnya sekarang ngelihat nih tren COVID nih, peningkatan COVID Ya, kan ya. sebetulnya lagi nanjak-nanjaknya. Kalau kurva di negara kita kan lagi nanjak-nanjak nih. Beda kalau yang di Eropa mereka sudah mulai open, mulai apa sih aktivitas sudah berangsur-angsur bertahap demi tahap dibuka gitu. Nah, sekarang kita ini kurva sedang naik-naiknya. Nah, kalau ngelihat ada isu new normal dalam kurva senaik-naiknya ini, kalau di bidang pendidikan sebenarnya tepat nggak sih sebenarnya? Em, Kurang tepat ya.
Kalau kita kan di pendidikan mengikuti acuan dari Kemendikbud. Sejauh ini Kemendikbud berencana bahwa pendidikan itu adalah yang paling terakhir dibuka. Jadi kalau sudah buka mall, buka pariwisata, paling terakhir baru pendidikan. Nah, kalau misalnya situasinya nggak membaik, ya pendidikan akan paling akhir juga gitu. Jadi kita harus lebih banyak bersiasat lagi. Nah, katakan kita ngasumsi nih sampai akhir tahun kita masih sama pandemi nih, kita realistis aja ya. Sampai akhir tahun kita masih pandemi. Jadi kan kayak ngajar juga sampai 6 bulan itu kan kalau virtual terus gimana terus kan ada rasa bosan, jenuh segala macam. Nah, kalau mensiasati hal-hal seperti itu gimana sih? Ini kondisi yang kita nggak bisa nggak bisa abaikan ya. Pasti kita harus terbiasa dengan online ini. Cuman kita harus menginformasikan ke mahasiswa bahwa ketika situasinya sudah membaik, kita akan kembali lagi seperti normal. Jadi kita siapkan dengan protokol kesehatan bagaimana nanti praktek di kitchen, gimana praktek di hotel gitu. Kampus-kampus di Jakarta yang zonanya zona merah sudah berupaya untuk menyiapkan semacam health kit yang diberikan kepada mahasiswa kalau mereka nantinya sudah datang ke kampus. Itu health kit isinya kayak protokol ya, modelnya ada hand sanitizer kayak gitu-gitu ya? Betul. Ada hand sanitizer, masker, face shield, yang bisa mereka bawa lah kemana-mana. Sekaligus jadi souvenir juga kan. Berarti ada mereknya di tengah tuh ya? Iya. Seperti apa, Prasetya Mulia di hand sanitizer ada merek kayak gitu-gitu ya? Iya. Ini juga kita sampaikan ke jadi kayak Prasetya Mulia kan bantu untuk pelatihan pramuwisata di salah satu destinasi. Ya kan kita juga mengajarkan mereka untuk bagaimana sih mengemas health kit itu supaya nanti udah siap gitu ketika turisnya datang sudah siap health kitnya. Nah, dan ini ngobrolin turis nih, kemarin saya baca gitu. Kalau dari segi recovery, Indonesia ini termasuk yang akan low recovery kan? Kalau dibanding sama negara Eropa tuh mereka high recovery-nya cepat, kemudian kayak resolving-nya cepat. Nah, Indonesia nih termasuk low recovery. Kalau dari segi pariwisata ngelihatnya dari apa sih? Kalau low recovery itu risikonya ke pariwisata jangka panjang gimana sebenarnya? Sangat tinggi sebenarnya risikonya ya. Jadi nggak ada jalan lain, kita harus mendesak yang terkait, kementerian terkait maupun lembaga-lembaga terkait untuk menyegerakan gitu. Gimana sih caranya supaya kurvanya kembali landai, misalnya tracing secara secara masif ya. Nah, itu sudah mulai dilakukan, cuman kalau kondisinya masih seperti sekarang, sangat berisiko untuk membuka kembali. Ya, kayak kemarin kalau nggak salah beberapa pantai juga di Bali udah mulai ada yang buka, kemudian malam pertama langsung buat rame gitu kan, langsung diusir lagi, ditertibkan lagi. Itu kalau dari Pak Handi sendiri ngelihatnya gimana tuh? Harusnya memang udah saatnya dibuka kah, atau memang harusnya dibuka dengan protokol kah, atau memang jangan dulu lah sekalian gitu? Ada beberapa tempat yang mungkin sudah boleh dibuka sih dengan kondisi sekarang misalnya pusat perbelanjaan yang pusat perbelanjaan dengan turis gitu. Tapi yang datang juga akhirnya turis domestik kan, atau ekspatriat yang datang ke sini. Sepertinya ruangan-ruangan outdoor sebaiknya jangan dulu dibuka, karena kalau outdoor seperti pantai itu kan outdoor ya, susah untuk melakukan trace-nya, susah untuk mengontrol physical distancing-nya. Kita kan nggak tahu mereka sedekat apa gitu ya. Ngelihat kalau indoor juga susah nggak sih? Betul. Kalau indoor kan kita bisa buat skenario, kalau indoor yang datang misalnya kapasitasnya 1.000, yang datang 200, ya udah kita tutup aja dulu ke indoornya gitu. Lebih mudah. Kalau outdoor gimana caranya kita mengecek orang masuk keluar masuk? Benar. Susah tuh, memang susah. Nah, kemarin juga saya baca, mungkin ini alasan ya, kan ada kayak pemaparan di mana gitu, tren pariwisata setelah pandemi. Nah, salah satu trennya kalau nggak salah yang akan paling banyak melakukan kunjungan gitu ke berwisata anak-anak muda. Kemudian tren pilihan kunjungan wisatanya, destinasinya itu lebih ke alam gitu, jadi kayak lebih ke yang nature. Itu sebetulnya ada faktor yang ngaruhin nggak sih sebenarnya, kalau misalnya kenapa sih lebih prefernya ke alam, kemana prefernya ke turisme jenis destinasi yang lain gitu?
kondisi pandemi saya lihat membuat orang-orang lebih concern kepada aspek kesehatan ya ketika mereka berwisata. Motivasi untuk berwisata itu sebenarnya nggak bisa dihindarkan. Kayak bro aja misalnya habis ini pasti udah kepikiran kan mau jalan-jalan sama anak kemana. Saya lihat juga di sosmednya bro udah nulis-nulis tentang Malang gitu. Kan artinya saya nggak tahu apa di balik Malang ya. Itu alam bawah sadar gitu bahwa kita pingin kemana. Tapi emang sih kalau ngomongin Malang itu alamnya emang bos nggak ada duanya juga sih, termasuk salah satu one of the best beside of Bali lah sebenarnya. Nah, karena concern pada kesehatan itu, jadi ya yang kalau menurut WHO kan katanya yang paling tidak rentan pada penyakit ini kan anak muda, yang cukup rentan kan yang berlanjut usia. Maka yang lanjut usia pasti akan mempunyai lebih banyak lagi concern untuk berwisata dibandingkan anak muda. Tapi saya punya prediksi nih, artinya ya asumsi-asumsi saya aja sih. Gitu. Oke. Kalau new normal ini mulai diberlakukan, sebenarnya paling bertahan sebulan 2 bulan dulu untuk pertama. Kenapa gitu? Akan mungkin sih ya, kalau saya ngelihatnya karena dengan diterapkannya pembatasan begini begitu aja masih yang kurvanya naik cepat gitu. Apalagi sudah mulai new normal gitu. Kita nggak biasa mendisiplinkan orang kan gitu kan. Nah mungkin akan terjadi ledakan nggak sih? Kalau dari Pak Hani ngelihatnya gimana? Emang kayaknya kalau ada ledakan kasus lah kemudian dikembalikan pembatasan atau gimana? Kalau kata pemerintah kan ledakan ini terjadi karena dilakukan tracing yang masif. Ya, tracingnya lebih masif di atas 10.000 kalau nggak salah. Ya, jadinya lebih banyak lagi yang terdeteksi. Kalau saya lihat peraturannya yang belum tegas ya, kayak atau tidak konsisten. Contoh misalnya KRL kan dibatasi di Jakarta. Nah, akhirnya karena dibatasi penumpangnya yang terjadi malah berjubel tuh. Ya, antriannya sampai jauh gitu kan kemarin saya lihat. Antriannya sampai jauh dan sangat berdempet-dempetan. Tidak ada solusi untuk mereka yang mau ke Jakarta ini. Tidak ada bis gratis misalnya yang bisa dilakukan gitu. Terakhir jadi ya kasusnya pasti akan naik sih. Cuman ya harus siap-siap dengan skenario yang lain. Nah, kalau sekarang terakhir Pak Handi, ngelihat kondisi di tanah kelahiran nih, di Bali, pariwisatanya sebetulnya kan sektor ini sebenarnya pariwisata memang yang paling besar menyumbang gitu ya ke penghidupan kita masyarakat Bali gitu. Nah, sedangkan dengan pandemi ini semua terdampak gitu. Memang sih bukan pariwisata aja, tapi salah satu yang paling terdampak emang harus kita akuin ya pariwisata gitu, dan pelaku pariwisata semua itu sangat terdampak gitu. Harapan ke depannya Pak Handi gimana sih sebenarnya untuk yang di Bali lah dulu gitu? Ya, kalau berkaitan dengan pariwisata, sebaiknya pemerintah itu sudah harus menyusun skenario risk management planning yang jelas gitu ya. Tidak aja dari sisi protokol, tapi juga dari sisi budget. Jadi dalam kondisi krisis seperti ini, seharusnya pemerintah menyiapkan dananya entah dipungut dari pajak atau dari pajak daerah ataupun pajak hotel restoran ya, yang disiapkan kalau ada bencana, kalau ada kondisi kayak gini. Jadi nggak kelabakan. Mirip kayak kita bro, kita kan misalnya kayak bro nih tabungannya banyak gitu kan ya. Selalu bikin orang. Saya bro kan karena setiap gajian selalu naruh di tabungan, setiap gajian sekian persen di tabungan. Itu kayak kebalik deh. Yang nerima gaji tiap bulan kayaknya situ deh, bukan saya. Jadi dalam kondisi seperti ini aman. Nah, skenario yang ada di keluarga itu kenapa nggak dilakukan dalam skala yang lebih besar? Sepertinya setelah ini normal, skenario itu dilakukan khususnya oleh mereka yang lebih kayak investor-investor besar itu, kan mereka sebenarnya pasti ada sekian persen yang bisa kita ambil untuk risk management planning seperti ini. Artinya, kalau misalnya terjadi krisis lagi, lalu mereka dengan terpaksa mau PHK, nah dana pesangonnya itu bisa ngambil dari yang tadi, dari dana-dana tadi. Tapi sisanya saya pikir Bali harus shifting sih, nggak bisa sekarang kan 80% tergantung pariwisata ya. Sekarang jadi harus shifting pelan-pelan. Nah, masalah shifting nih lagi satu nih. Shiftingnya sebenarnya pelan-pelan pindahnya kemana gitu. Selain pariwisata yang bisa kita lakukan, kalau saya bilang industri gitu misalnya. Kita kalau industri misalnya tersentralisasi harus ada daerah tertentu yang tempat kita sentralisasi kan. Nah, itu kayaknya butuh jangka panjang gitu. Nah, yang paling dekat shiftingnya kemana sih harusnya gitu. Kalau saya bilangnya yang paling masuk akal ya. Yang paling masuk akal itu perikanan. Tapi yang paling perikanan. Kenapa perikanan sih? Karena memang kita punya produksi perikanan yang melimpah gitu kan ya, yang tidak berhenti gitu. Dan ada kita punya 4 danau yang bisa kita olah, lalu perairan juga.
yang bisa kita olah gitu. Kita bisa restocking juga untuk bibit-bibit ikannya gitu. Itu yang paling masuk akal. Tapi kalau yang dekat dengan kultur masyarakat ya pertanian dan perkebunan. Makanya orang-orang kan pada shifting ke pertanian dan perkebunan karena ya kultur mereka adalah bertani dan berkebun. Meskipun ya akhirnya ada kendala kekurangan air bersih kan ya. Lalu pupuk, hama. Ini saya juga bertani kecil-kecilan. Kan nggak gampang. Bikin apa sih? Hidroponik. Tanam Atau kan sekarang tomat. yang ngetren kan ini sekarang ember, air, ada lelenya, di atasnya kangkung gitu. Tahu nggak? Iya. Ini yang tapi itu kan konsumsi airnya luar biasa, jadi malah tekor bayar air. Pakai PDAM ya. Sekarang ini nih lagi satu yang saya lupa tanya. Tadi kan kita bilang dampak ekonominya gede, segala macam, semuanya terdampak segala macam. Dan kita ngelihat apa sih kayak rentang pandemi ini masih bakal lama gitu. Nah, khusus di dunia pendidikan ada isu-isu atau tuntutan-tuntutan nih dari orang tua mahasiswa, orang tua siswa. Kalau kita di kampus ya orang tua mahasiswa segala atau mahasiswanya sendiri gitu. Turunin dong harga SPP gitu kan. Turunin dong harga biaya sekolah gitu. Apalagi sekarang kalau hal-hal yang sifatnya apa sih jurusan yang mendidik profesional seperti yang vokasi-vokasi kan dana SPP-nya biasanya lebih gede gitu kan. Nah, itu ngelihat tuntutan kayak gitu gimana? Diamini kah atau gimana kah? Gitu. Oh, saya pakai contoh kampus saya nggak? Gimana? Ya gimana? Di Prasmul ya gimana deh? Boleh dah. Sekalian promosi ya. Prasmul melihat ini sebagai jalan untuk menunjukkan empati ya. Jadi cara kita berempati adalah dengan mengembalikan uang praktek. Jadi kita berencana dalam waktu dekat mengembalikan uang praktek. Itu sepenuhnya nggak? 100%? Sepenuhnya 100%. Karena mereka nggak melakukan praktek, bro. Untuk apa kita keep gitu loh dananya. Iya sih. Jadi dan menurunkan uang SPP. Kalau menurunkan uang SPP, saya lihat kampus-kampus di Jakarta hampir semuanya sudah melakukan. Itu rentangannya berapa persen itu mereka turun? Sampai signifikan kah atau sama saya lihat, 10%? Oh enggak. Kalau di kampus saya lihat 10-20%. Paling tidak uang operasional kan sudah tidak dibutuhkan. Betul, kayak seperti transportasi. Ini kan bagian dari bisnis ethics ya. Kita ngajarin bisnis kan seharusnya kita juga mempraktekkan ethics yang tepat. Nah, itu poin penting tuh. Jadi kalau berbisnis harus ada ethics-nya aja, nggak cuma ngejar-ngejar uang aja. Oke deh, thank you Pak Handi, waktunya Pak Handi atas semuanya nih. Ilmu semua isinya daging semua lah, semuanya pokoknya. Terima kasih semoga ketemu lagi di mungkin di apa sih kayak channel-channel atau episode-episode berikutnya mengundang lagi untuk topik yang berbeda ya. Siap bro. Thank you very much. Bye. Sama bye.